Ya, halo, halo, halo. Selamat datang di podcast orang kita. Ini edisi santai. Kita ngobrolin yang ringan-ringan tentang DPD. Tahu kan DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Itu loh salah satu kamar dalam fungsi legislatif yang hasil dari amandemen Undang-Undang Dasar 45. Kita tahu kan, dulu sebelum sebelum reformasi itu belum ada DPD. Tapi setelah Undang-Undang Dasar 45 di amandemen, lahirlah Dewan Perwakilan Daerah dengan fungsi-fungsi yang nanti kita ngobrol. Saat ini ada 17 calon anggota DPD dari Nusa Tenggara Timur. Jadi perlu kita sampaikan secara singkat teman-teman sekalian, rekan-rekan sekalian, selain pemilihan DPR RI, Dewan Perwakilan Rakyat, kita akan ada pemilihan DPD. Nah, DPD ini fungsinya memang masih banyak yang antipati, masih banyak yang meragukan. Sebenarnya fungsi dia seperti apa sih? Banyak yang udah bubarkan saja seperti itu. Tapi kemudian ya kalau bubarkan harus revisi Undang-Undang Dasar 45 dulu kan. Jadi masih banyak. Udahlah, karena dia masih ada ya udahlah kita terpaksa harus memilih nih anggota DPD kita. Nah, saat ini ada 4 petahana DPD kita di Senayan. 4 itu adalah Ibu Hilda Manafe yang mendapatkan suara terbanyak pada pemilihan di 2019. Yang kedua, Dr. Ansi Rea Wundalero, itu dia di suara keduanya. Kalau Ibu Hilda Manafe tadi dapat 228.000 sekian. Dr. Ansi Rea Wundalero dapat di angka 199.000 sekian. Lalu anggota DPD yang ketiga, Saudara Angelo Wakekako, dapat 179.000 suara sekian. Dan anggota DPD yang keempat, Bapak Abraham Lianto, 173.000 sekian. Nah, 4 petahana ini ternyata masih mencoba bertarung kembali dalam kontestasi 2024. Kita lihat nanti seberapa berpeluang mereka. Apakah mereka akan tersingkir dan digantikan dengan wajah-wajah baru? Seberapa peluang Hilda Manafe, seberapa peluang Ansi Rea, seberapa peluang Angelo, dan seberapa peluang Bapak Abraham Lianto. Kita ngobrol-ngobrol singkat nanti dengan bukan narasumber juga sih, ini salah satu pengamat DPD. Teman diskusi, teman ngobrol. Kita kali ini namanya Emil Franz. Emil Franz ini dia saat ini mengabdikan diri di Jakarta, juga salah satu dosen di LSPR, dan cukup berusaha memahami tentang peran DPD. Emil, dari 4 calon ini, kira-kira yang bakal tersingkir nih, kita langsung to the point dulu pertanyaan pertama. Dari 4 calon, dari 4 petahana ini, langsung tersingkir pada 2024 ini sebenarnya pertanyaan berat, Bapak. Kenapa saya bilang pertanyaan berat? Karena 4 ini punya peluang yang sama untuk tersingkir. Karena peta sudah mulai berubah secara perlahan. Oke. Mungkin peta yang sedikit tetap itu mungkin Abraham Paulianto ya. Walaupun dia suaranya kemarin tuh suara paling kecil ya, 173.000 sekian. Tetapi yang lainnya itu punya potensi tersingkir juga. Itu ada beberapa alasan sebenarnya, Bapak. Abraham Lianto tersingkir kenapa? Sebenarnya berpeluang tersingkir paling kecil. Dia walaupun suaranya paling kecil, tapi dia berpeluang tersingkirnya paling kecil. Oh, kalau itu jangan tahan dulu ya. Karena yang berpeluang tersingkir paling besar dari 4 petahana. Saya sebut aja ini cuma pandangan, nggak apa-apa. Artinya kita yang pertama itu Hilda Manafe. Dia suaranya paling tinggi ya, 228.000 sekian. Tapi dia punya peluang tersingkir. Apa? Karena ada Steffi di sana kah? Ya, itu salah satu faktor. Kenapa demikian? Karena dulu suaminya Ibu Hilda Manafe itu, yang adalah wali kota Kupang pada waktu itu ya, Pak Jeffrey Riwukore, itu adalah ketua DPW Partai Demokrat untuk NTT. Nusa Tenggara Timur. Jadi dia paling tidak dia sangat menguasai Partai Demokrat sampai ke akar-akarnya. Artinya bahwa mereka bisa berjalan bareng dalam hal ini untuk memenangkan atau memberikan suksesi di 2019 kemarin. Dan itu tidak terjadi lagi di 2020. Tidak terjadi karena Demokrat sudah bukan lagi dipimpin oleh seorang Jeffrey Riwukore. Demokrat sekarang pemimpinnya udah ke orang lain, yaitu Abang Leo Lelo lah, kita sebut aja Abang Leo Lelo. Yang patronnya ke Benika Harman. Ya, hampir pasti ke sana. Sama-sama PMKRI, sama-sama lulusan dari Riau, dan seringkali istilahnya berdiskusi bersama dalam berbagai macam kesempatan. Artinya Emil berpandangan dengan hadirnya Steffi Kaharman, putri dari Beni Kaharman, salah satu kandidat DPD, berpeluang mengambil suara dari Hilda Manafe. Ya, sangat berpeluang. Itu otomatis sangat berpeluang.
Lalu sebenarnya kalau kita ngomong soal peluang tersingkir, sebenarnya terkait Demokrat juga, itu kalau mau dibilang Angelo Wakekako. Ya, kenapa Angelo? Itu berpeluang tersingkir juga. Loh, Angelo kan bukan orang Demokrat. Dia bukan orang Demokrat, tetapi kalau mau dibilang ya, saya cukup kenal beberapa tim ya, beberapa tim. Oh, tim yang bekerja. Ya, yang bekerja untuk Angelo ya. Iya. Itu beberapa tim sebagian besar itu kalau mau dikatakan aja, kita fair-fair aja ya di sini. Ya, saya penganut paham realis ya, ngomong apa adanya aja. Iya. Itu berpeluang besar itu tersingkir karena beberapa titik tim suksesnya dia di tingkat kabupaten maupun di tingkat kecamatan dan wilayah yang lebih kecilnya itu mau dibilang orang-orang yang sekarang tuh bahkan menjadi caleg di Partai Demokrat. Wow. Otomatis mau tidak mau mereka harus berpatronnya ke Pak Beni Harman. Oke, I see. Artinya ya siapa yang menjadi preferensi DPD dari seorang Beni Kabur Harman pasti akan mempengaruhi konstelasi tim kerjanya. Mempengaruhi tim kerjanya. Walaupun mungkin tidak semua ya. Tetapi Angelo sangat terpengaruh. Sorry to say ya, Abang Angelo itu senior saya. Saya kenal baik beliau, kita sama-sama berjuang. Bahkan Abang Angelo waktu itu cukup aktif ya di PM Green. Tapi ini kita fair-fairan. Iya, kita maksudnya Emi melihat dari perspektif real di lapangan ya, dengan kontestasi sekarang yang 17 calon ya. Nah, itu lebih parah lagi. Padahal dulu 34. Dulu 35 calon anggota DPD RI menghasilkan 4 kursi. Sekarang calon anggotanya itu bahkan berkurang sangat drastis ya, 2 kali lipat lebih ya. 17. Artinya bahwa masing-masing calon itu untuk memenangkan suatu kontestasi DPD, mereka paling tidak harus mengumpulkan suara minimal 2 kali lipat. Berarti kalau misalnya Ibu Hilda mau memenangkan, dia paling tidak harus 400-an. Ya, 400-an ribu kalau kita mau hitung secara statistik matematis. Dan itu susah. Itu susah dengan kondisi kontestasi yang sekarang ya. Apalagi Demokrat tidak dikuasai oleh mereka. Kecuali mungkin Pak, mungkin mereka mengambil alih misalnya Partai Perindo ya. Kan Partai Perindo sekarang kan sudah dikuasai atau dalam tanda petik lah dipimpin oleh seorang Jeffrey Wukore. Kalau itu bisa dilakukan, mungkin bisa recovery. Dan kalau mereka bisa mampu mengorkestrasi Perindo, artinya bahwa bukan lagi Hilda Manafe yang berpeluang tersingkir paling besar, tapi sudah ke Angelo. Jadi Angelo tuh berpeluang tersingkir kedua. Bukan kedua lagi, tapi naik ke pertama. Bisa naik pertama. Nah, kalau Hilda Manafe bisa mengorkestrasi Perindo secara baik. Oke, kenapa harus mengorkestrasi Perindo? Ya, karena Jeffrey pindah. Ya, Jeffrey Wukore menjadi udah pindah partai. Oke. Lalu ini petahana yang nomor 2 tadi, Dr. Ansiria Bundalero. Dr. Asiria sebenarnya. Asiria. Namanya kurang terkenal sebenarnya. Jadi orang Sumba ya? Orang Sumba, tapi tinggalnya di Bekasi. Oke, bagaimana dia peluang? Kok bisa dia lolos di tahun 2019? Karena kemarin calon dari Sumba itu mau dibilang ya dalam tanda petik tidak ada. Dia satu-satunya. Kalau mau dibilang hanya dia. Padahal tahun ini banyak. Tahun ini ada beberapa sebenarnya. Ada 4 kan? Ada kalau tidak salah 3 kalau saya tidak salah ya. Coba kita lihat. Ada Umbu Wulang di sana. Nah, Umbu Wulang ini seorang dia nomor 17 ya, Pak? Ya, nomor 17. Nah, Umbu Wulang ini seorang, kalau saya tidak salah ya, dan ini hampir pasti valid, dia itu merupakan aktivis sosial. Kalau tidak salah ini putranya penyair Malioboro. Iya, penyair Malioboro. Umulandu Parangi. Ya. Jadi walaupun bapaknya seorang penyair, anaknya ini lebih ke aktivis sosial, lingkungan hidup lah. Jadi lebih mengarah ke hal-hal yang berhubungan dengan pelestarian lingkungan hidup. Artinya Umbu Wulang ini berpeluang untuk ngambil suaranya Asiria, Dr. Asiria. Oh iya, sangat berpeluang termasuk. Walaupun mungkin secara kabupaten agak beda ya. Umbu di bagian timur Sumba, sedangkan Asiria di bagian barat Sumba. Justru lebih berpotensi untuk merebut suaranya Dr. Asiria ini yang mantan bupati. Siapa? Nggak tahu nomor urut berapa beliau? Mantan Bupati Hieronymus. Bukan. Nah ini. Julius Poteleba. Oke. Julius Poteleba ini dia tuh mantan bupati. Mantan bupati Sumba Barat. Artinya bahwa dia memiliki kans yang cukup besar ya. Pasti masih banyak ya die hard-nya dia di sana. Dan pasti dia cukup kuat, istilahnya dalam tanda petik cukup mengganggu seorang Dr. Asiria. Apalagi Dr. Asiria lebih banyak di Jakarta, sedangkan si Pak Julianus Poteleba ini dia lebih ke pendekatan daerah. Jadi Dr. Asiria sangat berpeluang tersingkir karena kehadiran seorang mantan bupati Julianus Poteleba dan anak dari penyair Umulandu Parangi bernama Umbu Wulang.
Tetapi sebenarnya selain itu di wilayah timur ya khususnya ya Pak Nando, itu sebenarnya tuh ada mantan petahana. Kita sebut aja mantan petahana ya. Siapa mantan petahana? Ini nomor urut 14 ya. Oke, Ibu Sarah Lerimboik ya. Beliau ini dulu pernah menjadi anggota DPD. Tapi kemudian pada pemilihan 2019 beliau tidak terpilih, tersingkirkan oleh orang-orang baru ya. Salah satunya Angelo ya. Oh, dulu 2014? Ya, beliau terpilih. Angkatan pertama DPD ya? DPD tahun 2014-2019. Artinya bahwa masing-masing ini memiliki kans yang sama untuk tersingkir dan orang-orang baru ini masih memiliki kesempatan untuk juga terpilih. Tetapi kalau kita lihat yang berikut mungkin kita lanjut ke berikut Pak atau gimana? Iya, lanjut dulu. Tadi yang bakal tersingkir nomor 1 tuh antara kemungkinan Hilda Manafe atau Angelo. Tersingkir berikutnya adalah Dr. Ansria, lalu Abraham Lianto. Abraham Paulianto. Nah, Abraham Paulianto nih kalau mau dibilang nih orang lama ya di DPD ya. Dia selalu bertahan walaupun misalnya nomor urut terakhir, nomor urut kedua dari terakhir, tetapi dia paling tidak memiliki masa yang paling stabil. Oke. Kenapa? Dia tuh orang yang istilahnya dia karena memulai dia karir. gereja? Yes, dia ada pendidikan dalam khususnya dia memiliki kampus. Jadi ada salah satu kampus kesehatan kita sebut aja Stikes, itu punyanya dia. Dan otomatis pasti kansnya ke sana juga. Itu menjadi salah satu masanya dia juga. Dan dia juga tuh pengurus Gemit. Gereja Masehi Injili Timur. Ya. Tapi jangan salah, ada beberapa pendatang baru dari Gemit juga yang pada saat ini tahun 2024 mencalonkan diri juga menjadi anggota DPD. Ada paling tidak kalau saya tidak salah ada 2 orang Pak. Nomor urut 9 Pak. Oke. Ivan Rondo. Si Ivan Rondo ini seorang anak muda ya. Anak milenial berurusan dalam dunia kreativitas ya. Berhubungan dengan desain grafis, berhubungan dengan talent-talent muda. Dan dia sangat aktif di lingkungan itu. Nah, dia juga itu merupakan salah satu anak muda dari Gemit. Oke. Artinya bahwa dia punya peluang. Berpeluang ngambil suaranya Pak Abraham Lianto. Walaupun mungkin dia nggak bisa mengalahkan Abraham Paulianto, paling tidak dia bisa mengurangi dalam tanda petik suaranya Pak Abraham Paulianto. Nah, selain si Ivan Rondo ini masih ada lagi. Siapa? Itu ketua ini. Octavianus, Pace Octavianus. Taswib. Taswib. Siapa dia nih? Beliau ini adalah kalau mau dibilang ya semacam ketua komunitas muda Gemit. Artinya bahwa dia punya masa. Dia bukan ada masa mengambang, tapi dia memiliki masa yang jelas. Dia punya insentif elektoral yang jelas. Sebelumnya cenderung memilih Pak Abraham Paulianto, sangat bisa mungkin saja beralih preferensinya ke situ, bisa aja seperti itu. Oke. Jadi tadi sudah dijelaskan ya mengapa kemungkinan Ibu Hilda Manafe tersingkir, Dr. Ansria tersingkir, Angelo tersingkir, atau bahkan Abraham Lianto tersingkir karena konstelasi dan kontestasi sudah cukup banyak berubah. Sebenarnya bukan cuma itu saja Pak Nando. Ya. Ada faktor lain lagi yang mungkin ya ini menjadi konsumsi orang-orang diskusi warung kopi ya, bahwa orang menilai secara dalam tanda petik ya, peran DPD yang saat ini menjabat itu sangat minim. Hampir tidak ada perubahan. Oke. Kalau kita mau bilang, kita mau fair, peran dari DPD sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang ya, itu kan undang-undang dasar ya, amandemen ketiga ya, pada tanggal 9, kalau saya tidak salah tanggal 9 November ya, tahun 2021, itu peran anggota DPD itu yang pertama itu soal legislasi. Mereka membuat aturan tapi legislasi terbatas. Ya, legislasi terbatas. Tidak sama seperti DPR. Tidak sama seperti DPR yang cukup penuh. Lalu yang berikut fungsi monitoring. Dan yang ketiga itu ada juga mereka menyuarakan aspirasi daerah. Kalau kita mau berbicara fair to fair, aspirasi daerah saat ini kita di NTT apa? Kemiskinan. Dari 4 petahana ini mereka bersuara nggak sih menurut Emil? Saya kalau pakai data statistik ya Pak, misalnya kita pakai data BPS ya, tahun 2029 itu angka kemiskinan di NTT, total penduduk NTT itu sekitar 5 jutaan. Iya, nah 5 jutaan. Angka kemiskinan di NTT itu sekitar 1,1 juta lebih, tahun 2019. Nah, tahun 2023 terakhir kemarin BPS di NTT baru mengeluarkan angka terkait data kemiskinan di NTT. Jumlahnya masih sama Pak, 1,1 juta. Artinya apa? Hampir nggak ada yang mereka kerjakan. Tentu saja kan untuk mengurangi angka kemiskinan kan bukan peran BDPD dong. Di situ ada peran gubernur, peran bupati-bupati, wali kota, peran anggota DPR RI. Peran DPD seperti apakah yang harus dimainkan? Itu makanya kan banyak orang mengatakan bahwa ya mendingan DPD dibubarkan aja, nggak ada fungsi yang jelas. Mereka bukan KPA, mereka bukan pengguna anggaran. Oke. Saya izin cerita dikit Pak. Silakan. Itu ada teman saya nggak perlu sebut namanya. Teman saya itu dia merupakan staf
dari salah satu anggota DPD yang saat ini menjabat. Oke. Beliau itu bercerita ke saya, bro, kalau kita kunjungi kementerian dan lembaga di Jakarta, biasanya ditanya, staf mana? Dari mana? Oh, staf DPD. Oh ya, tunggu sebentar ya. Itu nunggu hari itu bisa sampai minggu depan. Kenapa? Artinya kurang diperhatikan. Jadi dalam tanda petik itu dianaktirikan oleh pemerintah. Mungkin karena powernya yang kurang ya. Tapi kalau teman-teman, beberapa teman saya yang merupakan staf anggota DPR RI, ketika mereka memperkenalkan diri ke pemerintah, kita sebut aja pemerintah ya. Stafnya siapa? Stafnya anggota DPR ini. Oh ya, silakan. Mari Pak. Walaupun agendanya ada dikosongkan. Jadi semacam itu karena peran DPD-nya itu karena peran orang yang bersangkutan yang tidak kompatibel, tidak kompeten sehingga kompilasi dari semuanya itu, Pak. Jadi selain DPD sudah tidak kuat, peran dari pribadi seorang anggota DPD juga mungkin ya mereka tidak terlalu berpihak ke masyarakat. Bahkan ada DPD yang memperkaya diri. Kalau kita fair aja. Kita nggak perlu sebut nama ya Pak. Kita sebut nama. Masyarakat bisa menilai lah. Ada kok anggota DPD yang beli tanah begitu banyak. Bahkan di periode pertamanya ya. Wah ini jebakan. Wah ini jebakan telat. Tapi itu fakta lah. Itu fakta. Kita meskipun Oke, Emil, ini kita abaikan dulu lah soal peran DPD. Toh itu tidak salah mereka juga kan. Betapa penguatan fungsi DPD itu memang harus dikuatkan di Undang-Undang Dasar 45-nya. Artinya kalaupun itu dilakukan harus amandemen kelima. Nah, kalau udah amandemen kelima, berbahaya Emil, akan ada banyak tangan-tangan orang yang tidak bukan tidak berkepentingan, yang ingin melakukan banyak hal, misalnya merubah pola pemilihan presiden. Mumpung amandemen kelima nih, misalnya udahlah sekali 3 periode, pintu masuknya dari sini. Itu yang kita takutkan. Jangan sekali-kali memberi ruang untuk amandemen jika tidak urgen banget. Karena tangan-tangan orang yang ingin Indonesia hancur, ingin mengembalikan demokrasi ke masa lalu, sangat mungkin. Oke, kita abaikan itu Emil. Kita kembali ke konstelasi 17 calon anggota DPD. Kalau ini 4 tersingkir, tentu ada yang masuk dong. Oh iya benar ya. Ya ada kuda yang tersingkir, ada yang masuk. Kuda baru yang masuk. Kuda baru yang masuk dari 17 calon nih, kira-kira siapa Emil? Menurut catatan Emil, pandangan Emil. Wah ini pertanyaan menarik. Tidak harus ini bukan endorse Pak. Bukan endorse, nggak pastilah. Kalaupun pemirsa merasa endorse ya nggak apa-apa. Silakan. Yang penting ada inisiatif tertentu. Pandangan dirimu berdasarkan tadi, misalnya peluang Steffi Harman yang putri dari seorang Benika Harman ini. Oh, sangat besar. Sangat besar. Sangat besar. Dengan dia tadi, kalau kita tadi analisanya Emil tadi, dia kemungkinan mengambil suara dari Hilda Manafe. Ngambil suara dari Angelo. Karena memang banyak timnya Angelo yang sekarang bekerja untuk Benika Harman. Dua itu. Dan dia seorang dokter kan, sama seperti Dokter Asria. Sama-sama berprofesi dokter, mungkin memiliki pandangan yang sama ya, bahwa sektor kesehatan itu sangat penting. Ada satu calon juga anak muda kita yang dari Manggarai juga, yang kemungkinan menggerus suaranya Steffi juga, yaitu Ferdinando Sasimat, seorang penulis yang cukup ternama ya. Artinya dia cukup nulis-nulis isu-isu energi di Kompas ya. Meskipun kita tahu yang baca Kompas berapa orang sih. Tapi artinya Ferdi Asiman ini berpeluangkah? Mungkin beliau lebih cocok jadi penulis. Kurang berbakat menjadi anggota. Ini pandangan pribadi ya. Ya nggak apa-apa kalau mau disalahkan. Mungkin lebih cocok jadi penulis. Jadi biar lebih genuine. Okay. Dia seorang pengkritik yang luar biasa, tapi ketika sudah bergabung di kekuasaan bisa aja berbeda cara pandangannya terhadap situasi kenyataan. Jadi Ferdi Asiman agak berat ya. Agak berat menurut saya. Karena di situ ada Steffi Harman. Dia masalahnya dia tidak punya patron lain. Minimal kan harus punya patron. Misalnya gini, nomor 4 ya Pak. Misalnya Christopher Raymond Tanur. Mungkin kemarin dia masih memiliki patron. Mungkin sempat viral beberapa waktu lalu. Situasi terakhir. Ya. Saudaranya itu yang menganiaya pacarnya sampai meninggal ya. Itu saudaranya? Saudara kandung. Oh. Bapaknya kan anggota DPR dari siapa? Edward Tanur tuh. Oh, dari partai PKB. Nah, itu bapaknya. Oh, ini saudara dari yang menganiaya itu. Saudara yang dari Jadi dengan situasi terakhir bisa jadi terjerembab ya. Kelihatannya ya, tanpa mengurangi rasa hormat ya. Mungkin Pak Christopher Raymond sayang sekali gara-gara ulah saudara. Saudara ya. Aduh, sayang sekali. Ini nih El Asamau nih, anak yang pegawai negeri sipil yang mengundurkan diri dari PNS, orang dari Alor nih. Peluangnya gimana nih? Saya tahu nama beliau ini, El Asamau ini pertama tuh ya viral itu waktu kena Covid. Jadi beliau ini orang NTT pertama yang kena Covid waktu itu. Jadi mulai viralnya di situ waktu itu. Oh gitu. Itu viralnya. Masa viral karena Covid? Waktu itu dia viralnya dari situ. Lalu orang mulai mencari tahu ya. Asamau nih harus lebih banyak bergerak, Bros.
Jadi apa namanya kurang mematuhi prokes ya waktu itu. Nah, prokes aja tidak dipatuhi ya, Pak. Apalagi ya yang lain-lain itu. Tapi ya saya lihat El Asamau nih, saya lihat di media sosial ya, Emilia. Bisa saja saya keliru itu dia cukup ini di TikTok cukup banyak kontennya, bagaimana dia menggunakan media sosial dengan maksimal. Meskipun kita tahu bahwa dibandingkan dengan konstelasi 17 ya, dia masih cukup jauh lah. Karena geopolitik kita di NTT itu masih sangat menentukan. Oke, Alor jauh dari konteks geopolitik untuk saat DPD. ini ya, mungkin kecuali Fritz Alorboy mungkin mau calon ya, mungkin saja kan dia lebih terkenal. Oh, Fritz Alorboy itu lebih terkenal. Kalau kita mau bilang di TikTok dia lebih terkenal dari El Asamau. Kawan Anies. Ya, kawan Anies. Beta Anies. Tapi El Asamau ini seorang sebenarnya dia lebih cocok jadi PNS kemarin, udah bagus. Kenapa dia mundurkan diri? Nah itu dia tuh, kurang tahu juga Pak. Mungkin dia merasa bahwa di PNS mungkin kurang diakomodir ke kemampuannya dan lain sebagainya. Pernah dia ngomong bahwa saya ini lurah sampah. Dia pernah ngomong di salah satu forum. Orang menafsirkan secara negatif. Apa maksudnya ini? Menarik kan? Saya ini lurah sampah. Oh ternyata dia mengelola sampah. Oh dia pernah jadi lurah? Dia pernah jadi lurah. Oke. Ini lurah muda yang bagus. Tapi mungkin dia merasa bahwa peran lurahnya itu... Dia kalau tidak salah sudah S2 ya? Ya, S2 di Amerika ya? Luar negeri, Pak. Oke. Dia juga memimpin, dia itu semacam ada komunitas untuk memberikan jalan ya, beasiswa untuk anak-anak muda kita sebut aja, misalnya dari NTT atau dari mana untuk mendapatkan kesempatan belajar di luar negeri. Dia punya komunitas kecil. Jadi artinya menurut catatan Emil, El Asamau agak berat ya untuk masuk di 4 besar ini. Dia agak berat. Sorry to say, tapi agak berat untuk konstelasi sekarang. Karena kalau mau dibilang untuk DPD, dia harus memiliki patron tertentu. Dan misalnya, dia belum punya patron untuk yang saat ini. Untuk saat ini masih sulit, belum punya menurut Tapi saya. kalau dia jadikan ini sebagai perjalanan menuju 2029? Yes, bagus. Mungkin ya? Artinya bahwa ini sangat memungkinkan. Karena artinya orang sudah mulai kenal dia. Orang sudah mulai kenal dia, benar. Oke, kita lanjutkan dengan calon yang lain. Ini nama-nama yang, misalnya ini nih, Maximus Ramses Lalongkoe ini juga Manggarai ini kalau tidak salah. Beliau ini kalau nggak salah ya, alumni PMKRI Kupang, lalu melanjutkan studi di Universitas Mercu Buana. Pernah menjadi dosen di Mercu Buana. Tapi ini masuk dalam kawan Ahok juga kalau tidak salah beliau. Waktu dulu, dia pernah menulis sebuah buku yang judulnya Ahok Sang Pemimpin Bajingan. Artinya sebagai penulis dia bagus. Tetapi sebagai seorang tokoh politik... Emil dari tadi ngomong gitu semua nih. Hasiman juga cocok jadi penulis, nggak cocok jadi DPD. Sekarang juga sama. Saya mendukung mereka. Ini patron, saya mendukung mereka untuk menjadi penulis yang luar biasa. Dan mereka ini kan senior-senior di dunia kepenulisan. Artinya biarkan mereka terus. Biarkan menjadikan NTT hebat dalam bidang kepenulisan. Bidang itu yang kita kurang. Maximus Ramses Lalongkoe. Ini artinya konstelasi Manggarai cukup beragam ya. Steffi Harman, Ramses Lalongkoe, lalu Ferdi Hasiman. Nah, ini kan Manggarai kan paling banyak pemilihnya. Kali ini? Maksudnya 3 Manggarai ya, itu DPT paling banyak. Oh iya. Kecuali mereka bisa mengorkestrasi secara baik. Betul. Oke, kita lihat lagi. Ini nih, Siti Sauda Mustafa nih. Ini orang kedua dari Ende selain Angelo. Nah, ini orang kedua dari Ende. Oh, ini menarik nih. Beliau ini salah satu aktivis perempuan ya kalau mau dibilang. Bergerak di bidang kalau mau dibilang ya bantuan untuk kaum duafa lah. Tapi beliau ini bukan cuma membantu orang-orang dalam tanda petik hanya muslim aja ya seperti beliau, tapi beliau juga membantu pembangunan gereja dan lain sebagainya. Ya, dia memiliki kans, tapi kansnya belum terlalu besar. Patronnya ini kalau tidak salah ke P3. Dia pernah menjadi caleg dari P3 tapi tidak lolos. Tapi setidaknya kehadiran dia menggerus suaranya Angelo dong. Oh ya, menggerus di wilayah kota. Karena waktu itu teman-teman saudara-saudara kita yang muslim di wilayah kota dan beberapa wilayah sekitar Ende, itu kalau mau dibilang itu mendukung Angelo. Dulu. Saya hadir waktu pada saat itu ya, memberikan bantuan. Angelo memberikan bantuan ya. Sebagai ketua PMKRI waktu itu memberikan bantuan bersama IMCS ya, International Movement of Catholic Student, memberikan bantuan ke sebuah masjid. Dan waktu itu Angelo sangat diterima secara baik ya waktu saat itu. Tapi dengan kehadiran Siti Sauda Mustafa ini ya bisa-bisa di wilayah Ende yang kita bilang aja 40% ya. 40% warga Ende, Kabupaten Ende itu adalah kaum muslim. Bisa aja dari preferensi agama, bisa saja memiliki saudara. Meskipun kita tidak tahu bahwa ini tidak memilih calon pemimpin agama ya. Tapi itulah yang terjadi. Nah, itu realitas politik. Thomas Heran. Siapa dia nih? Thomas Heran ini saya kurang tahu ya, tapi itulah saya pakai search engine, saya pernah mencari tahu siapa sih Thomas Heran ini, dan hanya diketahui bahwa beliau itu tinggal di Jakarta. Mungkin beliau itu berprofesi sebagai
sebagai orang yang bekerja di dunia swasta. Mungkin ini bagian dari kelemahan calon-calon kita saat ini ya, kurang marketing political marketing digitalnya masih kurang. Padahal dengan media sosial ini cukup keluarkan dana 10-20 juta tapi bisa impactnya lebih gede. Mereka masih menggunakan pola-pola lama yang baliho. Ya, pola-pola konvensional. Baliho juga kayaknya kurang, Pak. Baliho juga sedikit ya? Sedikit juga baliho. Kayaknya mungkin nggak serius juga calon kayaknya di baliho. Oke, Emil. Jadi kalau bisa diringkas dari 17 calon ini, kalau Emil ragu-ragu dalam menentukan 4 besar ya, karena 4 besar otomatis 4 yang lolos. Kita anggap aja kali dua. 8 atau 6? 6 lah, kalau kali 2 nanti saya juga bisa kali 2. Oh, kali 2 bisa juga. Artinya 6 coba. 6 orang yang paling berpeluang. Ini prediksi ya? Prediksi versi Emil. Kalau tadi 4 petahana ini yang berpeluang sama-sama jatuh kan? Ya, 4 orang itu saya tetap milih petahana. Karena biasanya petahana itu memiliki caranya sendiri untuk kembali duduk, biasanya. Entah caranya seperti apa. 4 meskipun dia kemungkinan tersingkir ada, tapi dalam konteks 6 besar, 4 orang itu adalah 4 petahana. 4 petahana. 2 yang lain apa? 2 yang lain, wah ini berat nih. Saya pilih Steffi Harman. Steffi Harman. Karena secara konstelasi ya, Flores mungkin 2 orang ya, dia sama Angelo. Lalu di wilayah timur sudah ada Abraham Lilianto. Dan Sumba Asiria. Mungkin Steffi Harman. Yang satu lagi? Yang ke satu lagi, wah ini berat juga ya. Yang paling berpeluang, apakah Umbu Vulangka? Apakah jangan-jangan Sarah Lerimbuik bisa jadi kembali lagi ke pentas? Kayaknya semua yang lain tuh memiliki kans yang hampir sama. Mungkin saya pilih 5 aja Pak itu. Oh gitu? 5 aja. 5 sudah kemungkinan kuat. Tapi orang ke-6 itu hampir semua punya peluang. Hampir semua peluangnya. Oke, artinya apakah Sarah, apakah Siti Sauda? Oke, siap. Atau mungkin Bapak mungkin punya pandangan lain mungkin terkait kinerja DPD lah saat ini. Aduh, kalau saya sih benar sama seperti Emil tadi, agak malas ngomentarin DPD NTT. Kalau saya Emil, bukan soal bahwa kalau peran DPD kan sudah tercatat di Undang-Undang Dasar 45, kita nggak bisa lagi protes soal itu dong. Masa kita sudah berkontestasi, kita sudah menjadi DPD, lalu, aduh mohon maaf ini wargaku, saya tidak bisa berbuat banyak. Kenapa? Karena Undang-Undang Dasar 45 membatasi gerak langkah ke Allah. Itu omong kosong orang yang ngomong kayak gitu. Kamu sudah tahu dengan segala keterbatasan kamu maju. Dan ketika sudah menang dan duduk kamu ngomong bahwa Undang-Undang Dasar 45 itu lucu. Kira-kira ada nggak Pak peluang dari 4 orang ini yang kira-kira bisa ngomong seperti itu? Entahlah, artinya kalau menurut saya ketika saya duduk, kalau saya jadi anggota DPD, saya akan menggunakan segala daya upaya yang saya miliki. Otomatis misalnya apa? Tadi seperti yang sampaikan, ketika ngomongin soal kemiskinan, saya tahu bahwa peran untuk mengurangi angka kemiskinan bukan satu-satunya peran yang dimainkan oleh DPD. Itu peran seluruh stakeholders. Dalam hal ini gubernur, wali kota, bupati, dan lain-lain, termasuk anggota DPR yang memperjuangkan anggaran agar bisa lari ke dapil NTT. Tapi DPD-nya lakukan apa? Misalnya melalui upaya-upaya regulasi yang bisa dimainkan. Misalnya regulasi tertentu, kan mereka punya hak regulasi tadi. Hak legislasi. Legislasi khusus untuk NTT dipandang sebagai provinsi kepulauan. Ini kan belum punya kan? Ya, belum. Sebagai provinsi kepulauan apa yang harus diperhatikan? Misalnya perhatian serius kepada para nelayan atau upaya-upaya lain. Jadi itu yang belum dimainkan secara serius oleh 4 DPD kita. Baik itu ya Angelo, semua lah menurut saya sih belum menggunakan kekuasaan yang dia miliki untuk hal yang bisa jadi bukan belum mampu menggunakan, tetapi mereka menggunakan untuk hal lain. Bisa aja seperti itu kan? Bisa jadi. Biarkan publik yang menilai. Ya. Artinya teman-teman Prabamora sekalian, di tanggal 14 Februari 2024 memang ada 5 kertas suara tadi. Dalam konteks pertama, kertas suara pertama pemilihan presiden dan wakil presiden, silahkan dari 3 kandidat itu. Kertas suara kedua DPR RI, ada sekian banyak partai, sekian banyak caleg, pastikan memilih itu satu dari mereka. Kemudian kertas suara ketiga DPD RI, nah ini nih yang kita lagi bahas nih. Kalau merasa cocok dengan satu dari 17 kandidat silakan. Karena kalaupun tidak cocok, ya kita sih kalau kata Frans Manyisuseno ya, pemilu juga bisa mencegah orang yang
Apa istilahnya yang lebih pas bahasanya tuh? Mungkin tidak hanya memilih orang yang terbaik, tapi mencegah. Ya, mencegah orang yang buruk untuk tampil, untuk berkuasa. Silakan dari 17 nama itu bisa pilih salah satunya. Minus malum ya. Minus malum Kita lah. pilih malum yang paling minus. Malus yang paling minus. Buruk yang paling sedikit. Buruk yang paling sedikit ya. Lalu kertas suara keempat DPRD Provinsi NTT. Ada banyak nama juga di sana. Dan kertas suara kelima adalah DPRD Kabupaten Kota. Nah, silakan pilih juga. Nah, pastikan ya kita memilih menggunakan hak suara kita, karena jangan sampai kita nggak nyoblos. Kadang-kadang kita juga pada tahu, jangan-jangan ketika kosong kertas suara kita dipakai loh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Mereka nyoblos lalu menganggap itu suara kita. Sayang kan? Sebaiknya tetap ikut mencoblos di 14 Februari. Apapun pilihan kita akan bermakna, berguna bagi NTT, berguna bagi Flubamura. Emil mau katakan sesuatu? Terkait DPD ini ya Pak? Ya. Dan juga masyarakat. Ya. Mungkin pertama ya Pak, pertama dulu ya Pak. Mungkin nggak apa komentar sedikit ya Pak. Mungkin masyarakat enggan untuk memilih itu mungkin terjadi karena disebabkan oleh mungkin anggota DPR atau anggota DPD-nya yang tidak perform. Makanya masyarakat kita mau pilih juga sama, mau tidak pilih juga sama, mendingan tidak usah. Tapi kepada masyarakat tetap harus memilih. Seperti yang dikatakan oleh Pak Nando itu benar. Jangan sampai surat suara yang harusnya menjadi hak kita untuk mencoblos itu kemudian digunakan oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan manipulasi dan lain sebagainya. Jadi tetap harus ikut memilih ya. Minus malum tadi ya? Minus malum, nggak apa-apa kalau dia semuanya ini pasti jelek. Tetapi pilihlah kejelekan yang paling sedikit supaya apa orang yang jahat ya jangan sampai berkuasa, itu aja. Lalu untuk DPD juga pesan penting nih Pak. Penting ya. Tolonglah lakukan sesuatu untuk perubahan Betul ini. lah. Ini angka kemiskinan naik-naik terus. Ya seperti saya bilang di pembicaraan sebelumnya dengan anggota DPR Pak Ansi Lema, Pak Melki Lakalena, Pak Hugo Parera, bikinlah kaukus NTT. Apa yang disebut kaukus NTT? Seluruh anggota DPR RI dari 2 dapil 6 dari dapil 1, 7 dari dapil 2, dan 4 DPD bikin kaukus NTT, memperbincangkan isu-isu NTT dan mencari solusinya melalui kepemimpinan nasional, baik itu di DPR RI maupun DPD RI maupun dalam hubungan kalian dengan mitra-mitra kerja legislatif yang powerful, bisa berkomunikasi dengan maksimal terhadap eksekutif tadi. Kan eksekutif juga perlu diajak duduk bareng. Perlu diajak. Gubernur, semua bupati, wali kota ajak Betul. duduk. Nah, kaukus NTT ini yang belum dimainkan secara serius. Makanya ada istilahnya Dekranasda kan. Dekranasda itu sebenarnya sudah mulai bagus bergeraknya. Lalu Dewan Komunikasi Pimpinan Daerah juga tuh masih belum, Forkompimda tuh masih belum kuat lah, belum masif lah. Hanya sebatas seremonial belaka aja Pak. Manfaatkan juga dana desa yang saat ini terus besar ya. Artinya kepala desa harus diajak juga. Kepala desa juga harus diajak. Meskipun kayak kepala desa, tolong dong jangan berpolitik praktis ya. Oh banyak. Artinya kalau memilih di ruang bilik suara silakan, tapi jangan berkampanye untuk menggolkan salah satu kandidat. Oke, Emil, thank you sudah ngobrol-ngobrol ya, membantu saya memahami konstelasi 17 calon anggota DPD kita. Cuma kita sama-sama ngobrol sebenarnya, bukan saling bertukar informasi lah Pak. Ini sebenarnya obrolan belakang layar kita Pak, hampir setiap saat. Apa-apa. Ibu Hilda Manafe, Dr. Ansria, Bung Angelo Wakekako, Pak Bram Lianto, selamat berjuang, dan 13 nama lainnya juga selamat berjuang. Semoga bisa memenangkan hati masyarakat NTT, meskipun kami tahu yang Anda kerjakan belum maksimal. Demikian, selamat malam untuk Flubamura tercinta. Salam cinta.